Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nuryani SE. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Angkatan 1 LPTK Universitas Negeri Manado. Kali ini saya akan memaparkan cerita praktik baik best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, dan dampak terkait pengalaman peserta didik dalam pembelajaran. Lokasi SMP Negeri 2 Koto Gasip, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Tujuan yang ingin dicapai PPL siklus 1 dan PPL siklus 2, yaitu meningkatkan partisipasi aktif peserta didik dengan menciptakan pembelajaran yang atraktif, menyenangkan pada mata pelajaran IPS khususnya ekonomi. PPL Aksi 1 dilaksanakan pada Sabtu 17 Juni 2023 dan PPL Aksi 2 dilaksanakan pada Selasa 11 Juli tahun 2023. Situasi dan kondisi yang melatar belakangi permasalahan ini ialah latar belakang masalah dari praktik pembelajaran ini adalah 1. Pembelajaran masih berpusat pada guru. 2. Motivasi belajar peserta didik rendah. 3. Media pembelajaran yang kurang menarik. 4. Penggunaan media teknologi dalam pembelajaran masih kurang. 5. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru masih monoton. 6. Antusias peserta didik dalam belajar masih kurang. Dan 7. Hasil belajar rata-rata peserta didik dalam kelas rendah. Upaya guru untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan memvariasikan penggunaan model dan media dalam proses pembelajaran. Dalam permasalahan ini, guru menggunakan model Problem Based Learning atau PBL dan Project Based Learning atau PJBL. Model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL untuk menyelesaikan permasalahan motivasi belajar peserta didik yang rendah. Sedangkan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL untuk menyelesaikan permasalahan kurangnya minat baca peserta didik dalam pembelajaran ekonomi. Selain itu, guru juga menggunakan media dan alat pembelajaran berbasis TIPEK berupa penggunaan video pembelajaran dari YouTube, PowerPoint, bahan ajar, serta Google Form untuk perbaikan dan pengayaan sebagai tugas terstruktur. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Best practice ini penting untuk dibagikan karena berisi tentang mendeskripsikan pengalaman baik seorang guru terkait keberhasilannya dalam menyelesaikan masalah selama proses pembelajaran. Karena sebagian besar guru mengalami permasalahan yang sama, yaitu rendahnya motivasi belajar peserta didik, rendahnya minat baca, dan minat belajar peserta didik. Selain itu, best practice memuat pembelajaran yang kreatif dan inovatif sehingga bisa memudahkan guru dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini? Sebagai seorang guru, saya sangat berperan penting dalam menciptakan generasi masa depan yang berkualitas. Peran saya selama proses pembelajaran antara lain sebagai sumber belajar, fasilitator, motivator, pengelola kelas,
pembimbing, dan evaluator. Adapun tanggung jawab saya sebagai guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang berkualitas dan bermakna bagi peserta didik dengan menerapkan model dan media pembelajaran yang bervariasi sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Berdasarkan eksplorasi analisis masalah pada LK 1.2, didapatkan tantangan dari kegiatan ini adalah: 1. Metode mengajar guru masih menggunakan cara lama, yaitu metode ceramah dan diskusi. 2. Guru menggunakan metode mengajar yang monoton, karena peserta didik belum siap untuk menerima pembelajaran. 3. Guru tidak mau meningkatkan pengetahuannya. 4. Jarang dilakukan pembimbingan dari luar sekolah terhadap kemampuan guru. 5. Pemahaman guru terhadap materi pengajaran inovatif masih kurang. Lalu, siapa saja yang terlibat? Nah, penyelesaian tantangan tersebut diselesaikan secara bersama dengan melibatkan dosen pembimbing, guru pamong, kepala sekolah, rekan sejawat guru, peserta didik, dan orang tua peserta didik. Kemudian, aksi apakah yang akan dilakukan? Nah, langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk menghadapi tantangan ini? Yang pertama, dengan cara memilih model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan materi pembelajaran. Sesuai juga dengan karakteristik siswa. Selain itu, guru juga bisa memilih media pembelajaran yang dikuasainya baik dalam pembuatan dan juga penerapannya. Yang kedua, menggunakan media konkret dan berbasis tipek selama proses pembelajaran. Yang ketiga, membuat bahan ajar dan LKPD. Yang keempat, membuat soal evaluasi berbasis HOTS. Lalu, strategi apa yang digunakan? Nah, strategi yang digunakan yaitu: 1. Guru memilih dan menerapkan model pembelajaran PBL dan PJBL. Kedua, guru menyiapkan media konkret antara lain gambar perilaku yang sesuai dengan kegiatan ekonomi, sedangkan media berbasis tipek antara lain video pembelajaran dari YouTube. Yang ketiga, guru merancang bahan ajar dan LKPD disesuaikan dengan kemampuan peserta didik dan disajikan dengan penampilan yang menarik. Bisa contohnya dari Canva. Yang keempat, guru membuat soal evaluasi dengan memperhatikan KKO dan kemampuan peserta didik. Lalu, bagaimana prosesnya? Nah, proses yang dilakukan antara lain: 1. Tahap persiapan. 2. Guru dengan bimbingan dosen dan guru pamong mendesain pembelajaran yang inovatif. Selain itu, diperkuat dengan arahan dan masukan teman-teman dalam satu kelompok. 3. Tahap pelaksanaan. 4. Guru melaksanakan desain pembelajaran yang telah dibuat sesuai dengan sintaks PBL dan PJBL. Kegiatan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kemudian, tahap evaluasi dan refleksi. Merefleksi kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan sudah menyelesaikan permasalahan atau belum, serta menentukan rencana tindak lanjut untuk pembelajaran selanjutnya. Siapa saja yang terlibat? Nah, pihak yang terlibat dalam penyelesaian tantangan ini yaitu kepala sekolah, teman sejawat, dan peserta didik. Sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi yaitu: 1. Kompetensi guru. 2. Sarana dan prasarana.
berupa LCD, speaker, dan jaringan. Yang ketiga, media pembelajaran berupa bahan ajar, LKPD, lembar evaluasi, video pembelajaran, PowerPoint, dan media konkret. Refleksi, hasil, dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan? 1. Dampak bagi guru. Meningkatkan kompetensi guru dalam mendesain pembelajaran yang bermakna, menarik, dan inovatif. Meningkatkan keterampilan guru dalam mengoperasikan berbagai aplikasi edit, yaitu Canva dan CapCut. Kemudian, meningkatkan kompetensi guru dalam mengelola kelas agar peserta didik selalu aktif dalam pembelajaran. 2. Dampak bagi peserta didik. Peserta didik lebih bersemangat saat proses pembelajaran. Peserta didik terlatih dalam mengkomunikasikan hasil dengan tanggung jawab. Peserta didik terlatih bekerja sama dalam kelompok dan lebih percaya diri untuk tampil ke depan kelas melakukan presentasi. Kemudian, hasil belajar peserta didik juga meningkat dilihat dari hasil LKPD yang dikerjakan. Terakhir, respon peserta didik terhadap pembelajaran menggunakan model ini sangat baik dan membuat peserta didik senang. Lalu, apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Nah, secara keseluruhan, hasil pembelajaran yang dilakukan dengan menerapkan model pembelajaran PBL dan PJBL sangat efektif karena mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, yaitu mampu meningkatkan partisipasi aktif peserta didik dengan menciptakan pembelajaran yang atraktif dan menyenangkan. Lalu, bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Nah, respon orang lain terhadap kegiatan pembelajaran ini yang pertama yaitu dari rekan sejawat yang bernama Yuni Fitriawati SPD. Menurut beliau, kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik sesuai dengan sintak model pembelajaran yaitu Problem Based Learning atau PBL pada aksi 1 dan Project Based Learning PJBL pada aksi 2. Manajemen kelas yang bagus ditunjukkan dengan adanya komunikasi dua arah antara guru dan peserta didik. Pemanfaatan teknologi seperti PPT, Google Form, dan Canva menjadikan pembelajaran menjadi menarik dan tidak membuat jenuh peserta didik. Respon yang kedua yaitu dari peserta didik. Kegiatan belajar mengajar menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dan Project Based Learning PJBL sangat menyenangkan. Materi yang diajarkan mudah dipahami, penggunaan media Canva mengasah kreativitas peserta didik, serta post-test menggunakan Google Formulir membuat peserta didik antusias dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Respon yang ketiga yaitu dari dosen pembimbing oleh Bapak Dr. Robert Winerungan, MSI. Menurut beliau, proses kegiatan belajar mengajar dan manajemen waktu sudah berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam perangkat pembelajaran. Dan respon yang keempat yaitu dari guru Pamong, Ibu Amelda Sakul. Menurut beliau, proses kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik sesuai dengan sintak model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dan Project Based Learning atau PJBL, serta tujuan pembelajaran tercapai sesuai dengan yang diterapkan dalam perangkat pembelajaran yang telah disusun. Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan akan penguasaan guru terhadap media pembelajaran, metode, model, dan langkah-langkah pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah dibuat. Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? 1. Saya sebagai seorang guru memiliki tanggung jawab untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna, kreatif, inovatif, atraktif, dan menyenangkan. 2.
Seorang guru harus meningkatkan keterampilan dan belajar untuk memahami kebutuhan peserta didik serta mengikuti perkembangan zaman. Ketiga, seorang guru harus bisa menyiapkan pembelajaran yang kreatif, kolaboratif, dan inovatif dengan menggunakan model dan metode yang digunakan sesuai dengan karakter materi pembelajaran yang akan diberikan. Yang keempat, seorang guru harus menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi dan bervariatif agar peserta didik berminat, senang, aktif dari awal sampai akhir. Seorang guru harus mampu memberikan motivasi kepada peserta didik, baik dalam kemampuan belajar maupun keterampilan, sehingga peserta didik lebih memiliki rasa percaya diri. Demikian cerita praktik baik dari saya. Semoga bermanfaat.